Pemirsa, masih di IDX Season Closing dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Meski rupiah di pasar spot menunjukkan penguatan pada hari ini, namun tren pelemahan diprediksi akan terus berlanjut dan bahkan berpotensi menembus level resisten di 16.000 per dolar Amerika. Lantas bagaimana dampak pelemahan rupiah tersebut bagi kinerja emiten di pasar modal Indonesia? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Sejalan dengan langkah The Fed yang masih akan tetap menempuh kebijakan hawkish hingga akhir tahun ini, kalangan pengamat menilai tren pelemahan rupiah masih akan berlanjut. Apalagi saat ini rupiah masih berada di level 15.200 meski hingga pertengahan hari rupiah di pasar spot menunjukkan tren menguat. Pengamat pasar uang Ariston Chandra dalam program Market Review 28 September 2022 kemarin memproyeksikan The Fed akan terus melanjutkan langkah menaikkan suku bunga. Kebijakan ini akan ditempuh hingga tingkat inflasi turun sampai di kisaran 2%. Karena itu, Ariston memprediksi rupiah masih berpotensi terus melemah. Bahkan ia memperkirakan rupiah akan bisa menembus level resistance 16.000, apalagi jika BI tidak segera melakukan intervensi. Potensi masih terbuka ya ke area resisten di kisaran 15.500 sampai 16.000 ya. Itu level psikologis baru ya. Jadi kalau BI tidak berupaya mengendalikan dengan mungkin melakukan pengetatan moneter lagi atau mungkin risiko yang saat ini diamati pasar yaitu mengenai inflasi karena BBM subsidi naik bisa dikendalikan, rupiah mungkin masih bisa melemah gitu ya. Tren pelemahan rupiah yang terjadi saat ini akan berdampak positif pada emiten yang terkait komoditas seperti batu bara dan CPO. Keuntungan tersebut akan diperoleh dari hasil ekspor batu bara ataupun CPO yang dilakukan emiten saat dolar menguat. Peningkatan ekspor CPO dan batu bara dinilai kalangan analis pasar modal dapat menjadi penangkal dampak negatif dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat khususnya bagi emiten. Head of Research NH Korindo Sekuritas Liza Camelia Suryanata saat dihubungi IDX Channel mengatakan peningkatan ekspor masih menjadi andalan bagi surplus neraca perdagangan Indonesia. Liza menilai komponen ekspor memiliki peranan penting khususnya untuk emiten komoditas minyak sawit mentah atau CPO. Liza mengatakan apabila harga komoditas seperti CPO bisa meningkat dari posisi saat ini, tentu akan memperbesar nilai ekspor komoditas Indonesia dan pada akhirnya juga berdampak positif pada kinerja dari emiten terkait. Lebih lanjut, Liza mengatakan untuk emiten pertambangan batu bara masih ada kemungkinan emiten di subsektor ini untuk memiliki kesempatan untuk merambah pasar Eropa. Hal ini lantaran kondisi di Eropa yang masih dilanda krisis energi. Dengan mulai masuknya musim dingin di Eropa, negara-negara di benua biru tersebut tidak memiliki banyak pilihan selain membuka kembali pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakar batu bara. Di sisi lain, analis Investindo Nusantara Sekuritas Pandu Dewanto seperti dikutip laman Kontan mengungkapkan, pelemahan rupiah juga memberikan dampak negatif bagi emiten yang memiliki utang falas jumbo. Menurutnya beberapa emiten terdampak paling signifikan tentunya yang memiliki hutang besar dalam mata uang dolar namun pendapatannya menggunakan rupiah. Ia mencontohkan emiten PT Gajah Tunggal Tbk yang memiliki utang lebih dari 50% dalam dolar Amerika tentu mendapat dampak negatif dari penguatan dolar. Sedangkan sebagian besar penguatan GJTL dalam bentuk rupiah sehingga eksposur dari nilai kurs dapat berpengaruh signifikan pada kinerja emiten produsen ban ini. Menurut Pandu, emiten lain yang memiliki dampak signifikan dari melemahnya rupiah ini diantaranya PT Garuda Indonesia Persero Tbk, PT Modern Land Realty Tbk, serta dan PT Agung Podomoro Land Tbk. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.